Menikahi Kapten Arogan. Bab 009. Saka menunduk dalam. Napasnya berat. Maafkan papa. Maafkan papa, Asriel. Asriel menatapnya polos. Nggak apa-apa. Sekarang papa ada, kan? Saka hampir kehilangan kata-kata. Banyak orang tua menurunkan anaknya. Beberapa ibu menoleh karena wajah Saka terlalu mencolok, tinggi, gagah, wibawa seorang kapten. Asriel menggandeng tangan Saka dan menariknya dengan bangga. Ini papa aku. Papa paling jago. Saka tersenyum kecil, tapi hatinya perih. Di depan pintu kelas, Asriel memeluk Saka kuat-kuat. Papa, jangan tinggalin mama lagi ya. Kalimat itu pendek, tapi tepat di titik paling rapuh di hati Saka. Saka berjongkok, menatap mata anaknya. Papa janji. Papa bakal perbaiki semuanya. Mulai dari kamu. Asriel mengangguk semangat, lalu berlari masuk kelas. Saka berdiri mematung di depan pintu. Seumur hidupnya, dia belum pernah merasa sesakit ini bukan karena amarah, tapi karena penyesalan yang menumpuk, menyesakkan dada. Amarah benar, sakit yang dia buat tidak bisa sembuh hanya karena kata maaf. 36. 51. Gagal bukan berarti kalah. Amarah baru saja pulang dari rapat luar kantor ketika mendapati Saka sudah menunggunya di ruang kerjanya. Pria itu berdiri tegap namun gelisah, kedua tangannya saling meremas, seolah sedang bertarung dengan keberanian sendiri. Kapten Saka. Amarah mengerutkan kening. Kamu ngap. Saka tiba-tiba berlutut. Amarah langsung membeku. Kapten Saka. Bangun. Apa yang kamu lakukan? Saka menatapnya, mata itu penuh luka, penuh harap. Penuh takut kehilangan. Aku sudah kehilangan 6 tahun hidup tanpa kalian, ucap Saka lirih namun mantap. Berikan aku kesempatan untuk memperbaikinya. Menjadi ayah yang baik untuk Asriel. Dan suami yang tidak akan pernah membuatmu menangis lagi. La mengeluarkan kotak cincin beludru hitam, membukanya perlahan. Cahaya lampu memantul di atas permukaan cincin sederhana namun sangat elegan, persis tipe cincin yang disukai Amarah dulu. Amarah Marvione, maukah kamu menikah denganku lagi? Hening dan hanya terdengar detak jam terdengar seperti bom waktu. Amarah menatap cincin itu bertahun-tahun lalu ia pernah bermimpi melihatnya dari Saka. Tapi yang ia rasakan sekarang bukan kebahagiaan melainkan tekanan dada yang sesak. Kapten Saka. Suara Amarah pecah pelan. Tidak. Cincin itu bergetar di tangan Saka. La tertawa kecil, pedih. Kamu bercanda, kan? Amarah menggeleng. Aku serius. Tapi, kenapa? Suara Saka goyah. Aku sudah berusaha. Apa kurangnya? Apa yang harus kulakukan supaya? Kapten Saka. Amarah memotong pelan. Masalahnya bukan kamu belum cukup. Masalahnya, aku yang tidak bisa kembali. Mata Saka memerah. Selama ini kamu hidup sebagai Kapten Saka Wirantara, lanjut Amarah. Dan aku hidup sebagai istri Kapten Saka Wirantara. Dan itu menyakitkan. Kata-katamu dulu. Dinginnya, jarakmu, tatapanmu yang selalu sibuk menilai. Itu membekas dan bekasnya terlalu dalam. Saka menunduk. Aku tahu. Dan aku menyesal. Menyesal itu mudah, potong Amarah lagi. Yang susah itu membuat luka itu hilang. Dan, Kapten Saka, aku lebih bahagia sekarang. Aku bahagia jadi Amarah. Aku bahagia jadi ibu Asriel. Tapi aku tidak yakin bisa bahagia sebagai 37. Istrimu lagi. Saka menggenggam cincin itu kuat. Seluruh tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Di balik pintu sedikit terbuka, Asriel berdiri sambil menopang tubuhnya pada sisi dinding, mata bulatnya cemas. Ziko berada di belakangnya, menutup mulut bocah itu agar tidak bersuara. Om Ziko, bisiknya dengan suara pecah. Mereka kenapa? Papa ditolak ya? Ziko menghela napas. Lia, tapi kamu jangan ikut campur dulu. Papa kamu laki-laki dewasa. Dia harus belajar menghadapi sendiri. Tapi Asriel mau bantu papa.
Asriel menggigit bibir, hampir menangis. Mama selalu keras kepala. Justru karena keras kepala itu yang bikin dia kuat, jawab Ziko pelan. Biarkan mereka menyelesaikan ini dengan caranya. Asriel mengepalkan tinju. Aku tetap mau lihat papa bahagia. Ziko menepuk kepalanya. Nanti, tunggu waktu yang tepat. Saka akhirnya berdiri, wajahnya masih menahan hancur. La menutup kotak cincin itu tanpa suara, lalu memberi senyum kecil, palsu, tapi berusaha tegar. Kalau itu pilihanmu, aku hormati, katanya sembari menahan suaranya agar tidak bergetar. Tapi aku tidak akan berhenti. Tidak sebagai suami, tapi sebagai seseorang yang mencintaimu. Amara menatapnya lama. Lakukan apapun yang kamu mau, ucap Amara perlahan. Tapi jangan berharap aku akan siap dalam waktu dekat. Saka menunduk, kemudian melangkah pelan meninggalkan ruangan dengan harga diri yang patah namun cinta yang tidak padam. Begitu pintu tertutup, Asriel buru-buru lari ke arah Saka. Papa. Saka berjongkok, mencoba tersenyum. Tadi papa ditolak ya? Tanya Asriel polos. Saka tak menjawab. La hanya mengusap kepala anaknya. Asriel memeluknya. Gak apa-apa, Pak. Aku pasti bantu, aku janji. Saka tertawa pelan, sedikit getir, sedikit hangat. Terima kasih, nak. Dari jauh, Amara menatap punggung dua lelaki itu, punggung masa lalu dan masa depan yang saling berpelukan, dan dadanya mengencang tanpa ia sadari. Mencintai itu tidak harus memiliki, bukan? Batin Amara. 38. 52. Saka belajar menerima apapun keputusan Amara. Kediaman Marvione menjadi lebih sunyi dari biasanya, bukan karena masalah, tetapi karena satu sosok yang biasanya muncul setiap pagi kini tidak pernah terlihat lagi. Tidak ada lagi langkah kaki Saka yang selalu berhenti di depan pintu ruang kerja Amara. Saka benar-benar menjauh. La hanya muncul ketika menjemput atau mengantar Asriel. Itu pun tidak lagi naik ke rumah atau mengajak ngobrol siapapun. Mobil berhenti, Asriel turun, Saka melambaikan tangan dan lalu pergi. Sesederhana itu, dan entah mengapa, justru kesederhanaan itu yang perlahan membuat Amara gelisah. Pagi ini, Amara baru saja selesai memeriksa dokumen ketika melihat Ziko berdiri sambil melipat tangan, memandangi sesuatu melalui jendela kaca besar kantor lantai 3. Kenapa? Tanya Amara, mendekat. Ziko menoleh pelan lalu menggeser tubuhnya, memberi ruang agar Amara bisa melihat keluar jendela. Di halaman bawah, Saka tampak membetulkan tali sepatu Asriel, merapikan seragam bocah itu, lalu mengusap puncak kepalanya dengan senyum tipis. Tidak ada percakapan panjang seperti biasanya. Tidak ada usaha untuk masuk dan menyapa Amara. Saka hanya fokus pada anaknya. Setelah mobil melaju, Asriel yang naik ke atas lebih dulu menghampiri Amara dengan wajah murung. Mama. Asriel duduk di kursi depan meja kerja. Papa sekarang cuma mau main sama aku. Sama sekali nggak nyari mama. Amara tertegun. Memangnya harusnya papa nyari mama? Asriel manyun keras. Ya harus dong. Papa itu masih sayang mama. Kalau papa jauh begini, mana nggak sedih? Pertanyaan itu membuat Amara tersentak. Asriel, itu bukan urusanmu, jawab Amara akhirnya, berusaha terdengar tegas. Mama baik-baik saja. Tapi Ziko mengangkat alis, jelas menilai kebohongan itu. Asriel berdiri, mendekati Amara. Mama, papa tuh berubah. Dia baik banget sama aku. Tapi dia masih sedih kalau pulang sendirian. Amara menelan ludah. Hatinya bergetar, tapi ia berusaha tetap dingin. Asriel, papamu memang harus fokus membangun hubungan dengan kamu. Biar mama tenang. Tapi Manma yang nggak tenang, balas Asriel polos. Amara terpaku, Ziko batuk pelan, sok sibuk merapikan map. Asriel benar, Nona. Kapten Saka. Belakangan terlihat seperti orang yang kehilangan arah. Amara mengalihkan pandangan, tersinggung dan tersentuh bersamaan. 39. Aku tidak bisa terus kembali ke masa lalu, ucapnya pelan.
Aku sudah lebih bahagia seperti ini. Azril mendecak kesal dan berlari keluar ruang kerja sambil bergumam. Orang dewasa tuh ribet banget. Begitu pintu tertutup, Amara menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak Saka menjauh kantor terasa lebih sepi. Dadanya terasa lebih berat, dan diam-diam, ia merindukan pria itu. Rindu yang tidak pernah ia akui. Di sisi lain, Saka yang sedang menyetir sendirian di mobilnya menatap ponsel mungkin 15 kali ia ingin menekan kontak Amara. Tapi ia selalu mengurungkan niat. Fokus ke Azril, bisiknya pada diri sendiri. Malam itu, langkah Amara dan Saka terdengar perlahan di lorong menuju parkiran. Lampu taman yang temaram membuat bayangan mereka jatuh panjang di lantai. Suasana antara keduanya tidak tegang tapi juga tidak dekat. Seperti ada sesuatu halus di antara mereka yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saka memasukkan kedua tangannya ke saku celana, menahan napas sebelum berkata pelan. Aku mengerti sekarang. Apa yang kamu inginkan? Amara menoleh sedikit, hanya dengan ekor mata. La tidak menjawab. Saka melanjutkan, suaranya terdengar lebih tenang dari biasanya, tenang yang justru menyakitkan. Ternyata kebahagiaan yang kamu cari, bukan kebahagiaan bersamaku, tapi kebahagiaan yang membuatmu bisa bernapas, tanpa takut, tanpa tertekan. Aku terlalu lama berpikir kamu butuh aku, padahal kamu cuma ingin tenang. Amara terdiam, ada sesuatu di dadanya yang berdesakan, tapi ia tetap menahan. Saka tersenyum kecil, getir namun ikhlas. Dan ternyata kamu jauh lebih kuat dari yang aku bayangkan. Kamu bisa membesarkan Azril sendiri, kamu bisa berdiri tegak meski aku pernah menjatuhkanmu. Kamu bahkan bisa memaafkan aku meski kamu tidak ingin kembali. Amara menunduk. Mas Saka. Saka menggeleng pelan. Nggak apa-apa. Terima kasih. Sudah memberi aku kesempatan memperbaiki hubungan dengan Azril. Setidaknya, aku masih bisa menjadi ayahnya. Itu sudah lebih dari cukup. Amara mengangkat wajahnya, tersenyum samar meski matanya berkaca. Yang aku inginkan cuma satu. Kedamaian. Dan kebahagiaan Azril. Kalau dia bahagia punya ayah seperti kamu, aku juga ikut bahagia. 40. Ucapan itu bagai pisau yang lembut namun dalam bagi Saka. La mengangguk perlahan, mencoba menerima, meski sorot matanya jelas menunjukkan betapa hancurnya ia. Malam itu, setelah perbincangan tenang namun mengiris antara Amara dan Saka, Azril memutuskan ingin pulang bersama sang ayah. Amara sempat menatap putranya, memastikan ia benar-benar ingin ikut. Ketika Azril mengangguk semangat, Amara tersenyum kecil dan mengusap kepala anaknya. Pergi, nak. Mama izinkan, ucapnya lembut. Azril langsung meloncat kecil kegirangan dan memeluk Amara kuat-kuat sebelum kemudian berlari menuju Saka. Saka menatap Amara sejenak, tatapan yang tak lagi menuntut apapun, hanya penuh penerimaan. Terima kasih. Sudah mempercayakan dia padaku, katanya pelan. Amara mengangguk. Dia anakmu, Mas Saka. Dan dia bahagia bersamamu. Saka hendak membalas, tetapi menahan diri. Tak ingin menghancurkan ketenangan yang baru kembali tercipta. La hanya memberi Amara sebuah senyuman kecil, senyuman pasrah yang entah kenapa lebih menyakitkan daripada amarah manapun. Saka kemudian menggandeng tangan Azril. Pulang yuk, Kapten kecil, katanya pura-pura tegas. Azril mengangguk antusias. Papa jangan ngebut. Aku mau duduk di depan. Siap. Saka menjawab sambil mengangkat Azril setinggi bahunya, membuat bocah itu tertawa keras. Amara berdiri di depan restoran, memperhatikan mereka. Punggung Saka, langkah Saka dan suara tawa Azril, semuanya terasa penuh, hangat, namun sekaligus menamparkan dadanya. Ketika mobil Saka bergerak meninggalkan area restoran, Amara masih berdiri diam, memeluk tas kecilnya, menahan napas yang terasa berat di ujung dadanya. Keheningan itu baru pecah saat Ziko mendekat dan berkata pelan. Nona, apa Anda benar-benar baik-baik saja dengan keputusan ini? Amara mengangguk tanpa menatapnya. Hanya karena kami tak bersama.
Bukan berarti Asriel tidak bisa memiliki kedua orang tuanya. Ziko menatap Amara lama sebelum akhirnya menghela napas. Semoga begitu, Nona. Amara tersenyum tipis, tapi matanya berkaca-kaca yang ia sembunyikan di balik rambut yang jatuh. Semoga. 41. 53. 2 hari berlalu. 2 hari setelah Asriel ikut pulang bersama Saka, suasana di perusahaan Marfione berubah kacau. Pagi itu, Amara baru saja masuk ke lobi ketika seluruh staf IT berlari panik menuju ruang kendali digital. Alarm internal berbunyi pelan, hanya terdengar oleh level manajer ke atas. Ini alarm yang hanya menyala jika terjadi serangan besar pada sistem inti. Ziko langsung menghampiri Amara. Nona, kita kena serangan. Firewall utama ditembus. Amara menegang. Apa yang bocor? Ziko menelan ludah. Data pemerintah. Proyek rahasia yang baru kita kerjakan 3 bulan ini. Amara membeku. Proyek itu adalah salah satu proyek tersulit Marfione, kerja sama dengan Kementerian Pertahanan. Jika Benolcor, bukan hanya perusahaan yang hancur tapi bisa mengakibatkan krisis politik nasional. Para petinggi dipanggil ke ruang rapat darurat. Tuan Edward sudah berada di sana, wajahnya pucat namun tetap tegas. Ketika Amara masuk, seluruh kepala divisi bangkit, panik menunggu instruksi. Berikan laporan. Suara Amara terdengar dingin dan stabil, meski jantungnya berdegup kencang. Kepala Cyber Security menjelaskan, ada jejak akses dari P luar negeri. Tapi yang mengerikan, akses awalnya berasal dari jaringan internal kita. Artinya, pelakunya orang dalam. Ruangan hening, Ziko menepuk pundak Amara. Nona, saya rasa ini bukan serangan biasa. Ada seseorang yang sedang menargetkan Anda. Amara mengerutkan kening. Maksudmu? Ziko mengeluarkan file kecil dari tablet. Serangan dimulai tepat setelah Anda diculik hari itu. Semua mata menoleh pada Amara. Tuan Edward menatap cucunya tajam. Amara, kau yakin hanya Arif yang terlibat waktu itu? Amara menggeleng. Arif bermain sendiri. Dia dendam karena dipecat. Tapi, serangan sebesar ini, Arif tak cukup pintar, tim IT menimpali. 42. Kemudian, salah satu analis berkata dengan suara ragu-ragu. Ada satu lagi. Data akses terakhir sebelum sistem jebol memakai login. Milik Nona Karina. Amara terperanjat. Karina, perempuan yang sudah diusir dari Wirantara Air yang hampir mencelakai Amara yang kini hilang kabarnya setelah diseret oleh hukum. Tuan Edward langsung berdiri. Mulai hari ini kita dalam status siaga. Tutup semua pintu akses digital. Dan cari Karina. Hidup atau mati. Semua staf bergegas, tinggal Amara dan Ziko di ruang itu. Amara menahan napas panjang. Ziko, ini bukan hanya perusahaan. Aku merasa, ada yang mengincar keluargaku. Ziko mengangguk. Nona, saya pikir sudah waktunya Anda memberitahu Kapten Saka. Amara terdiam karena ancaman kali ini bukan ancaman kecil. Dan satu-satunya orang yang bisa melindungi Amara sepenuhnya adalah pria yang berusaha ia jauhi beberapa minggu terakhir. Di kantor pusat Marfione, suasana mendadak mencekam. Sistem keamanan tingkat tinggi yang bertugas menjaga jaringan data pemerintah jaringan yang hanya bisa diakses oleh pihak-pihak berotoritas mengalami kebocoran. Departemen Keamanan Internal panik. Alarm sistem berkali-kali menyala tanpa henti. Siapapun yang masuk, dia tahu celahnya, ujar Kepala Keamanan Internal kepada Ziko, wajahnya tegang. Ada indikasi kuat keterkaitan dengan seseorang yang pernah bekerja di dalam seseorang yang tahu struktur perusahaan luar dalam. Ziko langsung menghubungi Saka di Wirantara Air. Saka sedang memeriksa laporan penerbangan ketika telepon Ziko masuk. Begitu mendengar nama yang disebut Ziko, wajahnya langsung berubah kelam. Karina. Suaranya merendah, hampir seperti geraman. Ya, dan ada laporan lain, Kapten. Saka berdiri dari kursinya. Apa, Nona Karina? 2 minggu lalu sudah bebas. Seseorang menjamin pembebasannya.
Semua darah seakan naik ke kepala Saka. Tidak mungkin. 43. Dia sendiri yang memastikan Karina masuk penjara, dengan tuduhan percobaan pembunuhan. Dia mencoret nama Karina dari keluarganya. Dia bahkan membuat keputusan final kepada Merlin dan Tuan Wirantara bahwa Karina tak boleh lagi berada di lingkar hidup mereka. Tapi kenyataannya, Karina bebas tanpa sepengetahuannya. Saka langsung mengambil mantel bulunya. Siapa yang menjaminnya? Belum jelas, jawab Ziko, tapi ada satu lagi. Saka berhenti di depan pintu. Apa? Karina terhubung dengan organisasi gelap. Sama dengan organisasi yang dulu menyerang Anda 6 tahun lalu. Saka membeku. Bayangan malam ketika ia diserang, dikhianati, dan hampir kehilangan nyawa menghantam kembali seperti badai. Organisasi itu seharusnya sudah dibasmi. Saka sendiri membantu operasi tersebut. Karina, bisiknya tak percaya. Dia bergabung dengan mereka. Ziko mengangguk dalam telepon. Kami menemukan data pendukung. Ada transaksi, ada komunikasi. Dia sudah berada di bawah radar lama, Kapten. Saka mengepalkan tangan erat sampai buku jarinya memutih. Dia kembali bukan hanya untuk aku, tapi untuk Amara. Seketika, Saka teringat percakapan malam terakhirnya dengan Amara. Aku harus memastikan Amara dan Azril aman. Kapten, bukan hanya Anda yang dalam bahaya. Saka menoleh ke layar monitor kecil di ruangannya. Ziko mengirim file. Organisasi itu sudah masuk ke sistem Marvione. Tujuan mereka bukan hanya mengacaukan jaringan pemerintah. Saka menyipit. Tapi Amara. Ziko menjawab pelan, tapi tegas. Mereka ingin Nona Amara, Kapten. Wanita itu targetnya. Beberapa tahun lalu, Nona Amara yang menggagalkan. 44. Organisasi besar itu. Saka terdiam mendengar hal itu. 45. 54. Hanya saja mereka takut jika dua orang itu bersatu. Ruang pusat sistem Marvione malam itu dipenuhi suara alarm rendah dan cahaya merah dari layar-layar yang memperingatkan ancaman. Para tim IT sudah panik sejak siang, laporan datang bertubi-tubi. Namun, setelah Amara masuk ke ruangan itu, suasananya berubah tegang, tapi terarah. Semua orang tenang. Jangan ada yang sentuh sistem sampai saya bilang, suara Amara tegas, matanya fokus menatap monitor utama. Begitu semua orang menjauh, Amara duduk dan mulai bekerja dengan kecepatan yang membuat timnya hanya bisa saling pandang. Jari-jarinya melesat lincah di keyboard, membongkar lock demi lock, memetakan titik masuk, lalu menutup satu persatu celah yang dipakai peretas. Di layar terlihat grafik menurun, tanda akses ilegal mulai melemah. Direktur, bagaimana Anda tahu pintu masuknya tidak hanya dari server pusat? Tanya salah satu staf. Amara menghela napas tipis. Karena mereka menggunakan pola lama. Pola yang sama seperti organisasi yang pernah menyerang Kapten Saka. Kalimat itu membuat semua orang menelan ludah. Butuh hampir 1 jam bagi Amara untuk menutup lubang utama. Namun masalahnya lebih besar, data yang bocor sudah sempat ditarik keluar. Tidak semuanya bisa dikembalikan. Tolong katakan kami tidak kalah, Nona, bisik seorang analis dengan suara hampir putus asa. Amara menatap layar yang penuh kode. Kita tidak kalah, jawabnya mantap. Kita hanya harus lebih cepat dari mereka. Dia mulai menutup akses backdoor satu persatu. Bahkan, dia membuat firewall baru, manual dengan struktur yang dia ciptakan dari nol, sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali seseorang yang benar-benar jenius dalam sistem. Setelah hampir 2 jam, akhirnya semua layar kembali hijau, alarm berhenti. Selesai, ucap Amara akhirnya sambil melepas headsetnya. Direktur, hanya Anda yang bisa melakukan ini, gumam salah seorang staf terpana. Amara tersenyum tipis. Tidak ada yang tidak bisa. Kita hanya belum terbiasa menghadapinya. Namun, dalam hatinya ia sadar, ini bukan serangan biasa. Polanya terlalu familiar. Ini ulangan.
Organisasi lama itu sedang bergerak lagi dan Karin Ina bagian dari mereka. Mulai besok, kita ganti semua sistem keamanan. Kita pakai protokol baru. Dan pastikan tidak ada satupun akses yang tidak saya ketahui, perintah Amara bangkit dari kursi. Seluruh tim mengangguk tegas. Suara benda logam menghantam dinding berdenging di basement lembab itu. Karina dengan rambut acak-acakan, napas memburu, dan mata merah penuh benci mendorong meja kecil di depannya hingga terbalik. Aku hampir membuat Amara hancur lagi. Teriaknya, tubuhnya gemetar tak terkendali. 46. Kenapa selalu dia yang menang? Cahaya redup dari bohlam tua berayun-ayun saat pintu besi berdecit terbuka. Seorang pria bertubuh tegap dengan jas hitam memasuki ruangan. Lengkap dengan masker setengah wajah dan tatapan sedingin es. Dia adalah koordinator Helix, tangan kanan pemimpin organisasi gelap itu. Karina. Suaranya datar, mengiris. Kami memberimu kesempatan bangkit setelah Kapten Saka menyeretmu ke penjara. Tapi kau malah mempermalukan kami, lagi. Karina menatapnya dengan penuh amarah bercampur kepanikan. Aku sudah hampir berhasil. Bocoran data itu seharusnya membuat Marvione lumpuh. Tapi Amara menutup semua akses dalam satu malam. Pria itu menyeringai miring. Bahkan tim kami butuh seminggu untuk membobolnya sebelumnya. Karina menggertakkan giginya. Perempuan itu. Dia selalu di atas. Selalu. Kapten Saka memilih dia. Perusahaan membela dia. Semua orang berpihak padanya. Helix mendekat, menundukkan wajahnya sejajar dengan Karina, dingin, tak ada rasa kasihan. Kau tahu kenapa kami menerima kembali orang sepertimu? Karina terdiam, nafasnya tercekat. Karena kau benci Amara lebih dari siapapun. Dan kebencian itu berguna. La menyentuh dagu Karina dengan sarung tangan hitamnya. Tapi sekarang, kau hanya membuat kekacauan. Kau hampir mengungkapkan jejak kami. Karina menepis tangannya kasar. Aku bisa lakukan lebih. Aku bisa ambil alih perusahaan itu kalau perlu. Helix tertawa kecil, tawa yang membuat ruangan terasa makin dingin. Tidak, Karina. Kau tidak bisa. Kau bahkan tidak bisa menjatuhkan satu perempuan tanpa panik seperti anak manja. Karina melotot marah, ingin menyerang, namun tangan Helix lebih cepat, mencengkeram rambutnya dan menekan kepala Karina ke meja rusak itu. Ark, lepaskan aku. Ses. Nada Helix seolah menenangkan, padahal penuh ancaman. Kau akan tetap bersama kami, karena kau benci mereka. Tapi mulai sekarang, kau bekerja di bawah pengawasan penuh. Helix melepaskannya dengan kasar. Karina terjatuh, terengah-engah. Dia menatap Helix dengan mata penuh dendam dan air mata, tapi suaranya tetap keras. 47. Aku akan menghancurkan Amara. Dengan atau tanpa kalian. Helix mendekat ke pintu sebelum pergi. Kau boleh benci dia sebanyak yang kau mau. Tapi ingat satu hal, Karina. La menoleh dengan tatapan tajam. Tujuan kami bukan Amara. Tujuan kami Kapten Saka. Dan kau hanya pion kecil dalam permainan ini. Karina mendongak dengan mata merah penuh amarah saat pria bertubuh tinggi itu menendang kursi di hadapannya. Kau bilang kau bisa memanfaatkan aksesmu di Wirantara Air dan Marvione, bentak pria itu, suaranya dalam dan bergema di ruangan lembab tersebut. Tapi apa yang kau lakukan? Gagal. Lagi. Karina mengepalkan tangan, wajahnya dipenuhi penghinaan dan rasa tidak terima. Aku sudah hampir berhasil. Kalau saja perempuan itu. Amara, pria itu menyeringai dingin. Perempuan itu lebih pintar dari yang kau kira. Dia menutup semua jalur kita. Kau bahkan tidak tahu dia memantau gerakanmu sebelum kau bertindak. Kau hanya membuat kami semakin mudah terdeteksi. Karina menggertakkan gigi. Kau pikir aku takut? Tanpa dia, Kapten Saka akan kembali. Aku hanya perlu. Pria itu menamparkan mejanya keras hingga Karina terdiam. Masalahmu adalah obsesi bodohmu pada Kapten Saka. Itu yang merusak semuanya. Karina menatapnya tajam, napasnya memburu.
Kapten Saka adalah milikku, selalu. Pria itu tertawa perendek dingin dan melecehkan. Dia bahkan tak mau melihatmu, apalagi menyentuhmu. Dan sekarang, dia mulai menjauh dari Amara juga. Karina tersentak. Apa maksudmu? Pria itu mendekat, menunduk menatap wajah Karina. Kapten Saka sedang kacau. Lelah, dia berhenti mengejar Amara. Itu satu-satunya berita bagus dari semua kekacauanmu. 48. Karina tersenyum samar getir namun penuh kepuasan. Jadi dia menyerah. Pada Amara, pria itu mengangguk pelan. Lia, tapi jangan terlalu senang dulu. Matanya menyipit penuh ancaman. Kami bukan menyelamatkan cintamu. Kami butuh akses Kapten Saka. Dan selama dia sibuk jadi ayah dari Asriel, ada celah yang bisa kita pakai. Karina terdiam lalu mengangkat dagunya angkuh. Kalau begitu gunakan aku. Kapten Saka akan kembali padaku. Pada akhirnya, pria itu mencibir. Kami tidak butuh kau membuat drama murahan. Tugasmu satu, masuk ke Marfione lagi. Cari pintu belakangnya. Kami akan menyerang lagi. Lebih besar. Karina tersenyum bengis. Dan sebagai imbalannya, kalian akan membiarkan aku mengurus Amara. Pria itu menatapnya lama lalu mengangguk. Asal tidak mengganggu rencana kami. Karina tertawa pelan, tawa yang menggema dan menusuk kedalaman ruang bawah tanah. Dalam kepalanya hanya satu kalimat yang berputar. Jika aku tidak bisa mendapatkan Kapten Saka dengan cara yang lembut, maka aku akan merebutnya dengan cara yang paling kejam. Di luar ruangan, suara pintu besi menutup keras. 49. 55. Bahaya. Serangan besar itu datang jauh lebih cepat dari prediksi siapapun. Malam itu, lampu di gedung pusat sistem Marfione berkedip lalu padam. Hanya emergency light merah yang menyala, menciptakan bayangan panjang di setiap sudut. Para teknisi berlarian panik. Dan di tengah kekacauan itu, Amara berdiri sendirian di depan server utama, menatap layar yang menampilkan peringatan. INTRUSION level Omega, akses BREACHED. Tangannya gemetar, tapi matanya tajam. Ini serangan yang jauh lebih besar dari 2 minggu lalu. Ini serangan organisasi gelap itu dan Karina pasti terlibat. Dari Erkom, suara Ziko terdengar terburu-buru. Nona Anmara, kita kehilangan firewall kedua. Mereka masuk dari 4 arah. Amara menekan tombol. Lock semua jalur. Biar aku yang buka ruang utama. Mereka mengincar data pemerintah, bukan staf kita. Dia duduk di kursi utama, jari-jarinya menari cepat di keyboard, membangun firewall manual, memotong jalur serangan, dan memancing musuh masuk ke jalur palsu. Namun musuh bergerak lebih cepat. Panel listrik di tembok kanan meledak kecil, percikan api berhamburan. Gedung bergetar, bau hangus terasa. Ziko berteriak, Nona, kita harus keluar. Ini bisa meledak. Tapi Amara tidak bangkit, matanya menatap layar tanpa berkedip. Kalau aku keluar, data negara jatuh ke tangan mereka. Detik berikutnya, seluruh monitor berubah hitam dan lalu muncul sebuah wajah perempuan tersenyum sinis. Lama tidak berternu, Nona Marfione. Mau kulihat lagi bagaimana rasanya kehilangan semuanya. Amara mengepalkan rahang. Kau pikir aku akan membiarkanmu menang 2 kali? Karina tertawa puas. Serangan ini hanya pembuka, Amara. Yang datang berikutnya, jauh lebih mematikan. Di saat itulah darah Amara tiba-tiba naik. Di layar belakang, Sisterum menampilkan. BREACH on Central Core 10 seconds to failure. Jika core itu runtuh, seluruh server Marfione dan jaringan pemerintah bisa hancur permanen. Amara langsung berdiri, memaksa dirinya masuk override manual. Tangannya bergerak cepat, tubuhnya tegang. Namun begitu timer menyentuh angka 50, brak, pintu ruang server ditendang terbuka keras, membuat semua staf loncat ketakutan. Dan sosok tinggi dengan seragam hitam khusus, napas terengah, wajah penuh keringat dan debu muncul di ambang pintu. Dia adalah
Kapten Saka, matanya langsung menemukan Amara. Mundur dari panel itu, Amara. Itu jebakan detonator. Amara menatapnya, terkejut. Kapten Saka, bagaimana kamu? Tidak ada waktu. Saka menarik Amara menjauh, tepat sebelum modul panel meledak kecil di depannya. Asap mengebul, Amara hampir terjatuh, tapi Saka memeluk pinggangnya, menahan tubuhnya. Ziko tercekik melihatnya. Kapten, bagaimana Anda bisa? Tadi Asriel telepon. Katanya mama kerja lembur aneh. Aku langsung tahu ada yang salah. Saka menatap Amara tajam, suaranya rendah tapi tegas. Kau mau mati? Aku baru pergi 2 minggu. 2 minggu. Kalau kau mau ninggalin aku nggak masalah. Tapi pikirkan anakmu itu. Amara menepis pelukan Saka, menahan napas. Aku harus menjaga perusahaan ini. Karina, aku tahu. Saka memotong, matanya gelap. Karina bukan lagi targetmu. Dia targetku. Tiba-tiba alarm lain berbunyi keras. INCOMING Physical BREACH, Basement Door DESTROYED. Musuh sudah masuk ke gedung. Ziko pucat. Mereka bawa senjata berat, Kapten. Ini bukan sekadar peretas. Saka menarik airpiece. Tim Alpha, masuk melalui pintu utara. Fokus amankan Amara Marvione. Prioritas 1. Amara menggeleng, langkahnya maju. Tidak. Kapten Saka, aku ikut. Ini dataku, tanggung jawabku. Saka menahan bahunya, menatapnya dalam. Tidak. Kau bukan tameng. Kau bukan pion. Kau Amara dan aku tidak akan biarkan kau jadi korban organisasi itu. 51. Lagi. Detik berikutnya, suara langkah kaki puluhan orang terdengar dari lorong bawah tanah. Saka langsung berdiri di depan Amara, tubuhnya melindungi. Ziko, katanya pelan tapi mematikan, jaga Amara. Aku urus sisanya. Amara mengetahui satu hal dari tatapan itu, Saka datang bukan hanya untuk menyelamatkan data. Dia datang untuk menyelamatkan dirinya. Dan ketika pintu besi bawah tanah diterobos musuh, Saka maju tanpa ragu membuka serangan balik yang akan menentukan segalanya. Karina berjalan terburu-buru keluar dari ruang bawah tanah itu, wajahnya pucat, napasnya tersengal, mata penuh amarah dan ketakutan bercampur menjadi satu. Begitu pintu besi tertutup, langkah kakinya terhenti. Seseorang berdiri di ujung lorong gelap. Tubuh tegap, wajah dingin, sorot mata tajam. Kapten Dirga, Karina mematung. Seluruh darahnya seperti berhenti mengalir. Karina. Suara Dirga terdengar berat, bukan kemarahan tapi sesuatu yang jauh lebih menyakitkan, yaitu kekecewaan. Karina menelan ludah, mencoba bersikap tenang. Kau, ngapain di sini? Seharusnya aku yang bertanya, jawab Dirga sambil melangkah mendekat perlahan. 6 bulan kau menghilang. Dan ini yang kau lakukan. Bergabung dengan mereka. Karina memalingkan wajah, matanya berair namun ia tersenyum sinis. Terserah kau mau anggap apa. Kau bukan siapa-siapa untuk menilai aku. Dirga menghentikan langkah, jaraknya hanya 1 meter darinya. Karina, aku ingat betul. Kau dulu yang bilang ingin keluar dari semua urusan gelap ini. Kau bilang ingin hidup normal. Kau bilang ingin lepas. Karina menggertakkan gigi. Itu sebelum semua orang mengkhianatiku. Saka mengusirku. Tuan Wirantara menutup pintu untukku. Kau juga pergi begitu saja. Dirga menutup mata sejenak. Aku tidak pergi, katanya pelan. Aku hanya menunggu kau kembali waras. Karina tertawa keras namun suaranya pecah. Waras. Dirga, kau tahu aku melakukan semua ini untuk siapa? Karina menunjuk dadanya sendiri. Untuk dia. Untuk Saka. Aku ingin dia melihat aku. Tapi dia malah memilih perempuan itu. Amara. Kau juga menikah dengan wanita itu. 1. 52. Mata Dirga menggelap, ekspresinya berubah tegas. Kau hampir membunuh Amara di tangga hotel, Karina. Itu bukan cinta. Itu obsesi. Karina terdiam, bibirnya bergetar.
Dan kau, suaranya merendah. Kau bilang kau peduli. Tapi kau tetap pilih tugasmu. Kau lebih peduli pada kehormatan seragammu daripada aku. Dirga mendekat satu langkah, menunduk menatarnya dalam. Karena aku ingin melindungimu. Bukan ikut gila bersamamu. Air mata Karina akhirnya jatuh. Aku sakit, Dirga. Aku sendirian. Tidak ada yang memilihku. Dirga mendekat sedikit, mengangkat tangan seolah ingin menyentuh pipinya, tapi menghentikan diri gagal menurunkan batas profesional yang ia jaga selama ini. Kau tidak sendirian, ucap Dirga pelan. Kau memilih jalan yang membuatmu sendirian. Karina terisak, tangan mengepal. Kalau begitu, kenapa kau kembali sekarang? Dirga menghela napas panjang. Karena Kapten Saka ada dalam bahaya. Karena Amara terancam. Karena Asriel bisa menjadi target berikutnya. La menatap Karina tajam. Dan karena aku tahu, kau ada di tengah semua ini. Karina menunduk, namun matanya menyipit penuh kepahitan. Kalau aku memang musuhmu, kenapa kau tidak menangkapku sekarang? Dirga menegakkan tubuhnya, sorot mata tak berubah tegas, namun ada kelembutan samar yang hanya Karina bisa lihat. Karena aku masih percaya. La berhenti sejenak. Kau bukan orang jahat, Karina. Kau hanya tersesat. Kau besar di panti asuhan, aku mengenalmu namun cintamu untuk Kapten Saka membuatmu seperti sekarang. Tangis Karina makin keras. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada teriakan atau ancaman apapun. Dirga berbalik, hendak pergi. Tunggu. Karina meraih lengannya dengan gemetar. 53. Dirga. Kalau aku menyerah, kalau aku pergi dari organisasi ini. Kalau aku kembali, apakah kau? Tidak, potong Dirga, lembut tapi tegas. Aku tidak bisa menjanjikan apapun selain satu hal, aku akan membawa kau keluar hidup-hidup. Selebihnya, kau yang harus perbaiki. Karina terdiam, angan yang menggenggam lengan Dirga perlahan melemah. Dirga melepas tangan itu pelan-pelan. Pilih jalanmu, Karina. Sebelum semuanya terlambat. Aku tidak akan memaksamu untuk kembali seperti dulu. Namun, kalau kamu kembali, pintu panti asuhan masih terbuka untukmu, Bu Ratna masih menunggumu. Lanjutnya, Dirga kemudian berjalan meninggalkannya di lorong sepi itu, meninggalkan Karina berdiri sendiri patah, goyah, namun untuk pertama kalinya bimbang. 54. 56. Setidaknya dia selalu ada. Gudang lembab itu hanya diterangi satu lampu gantung yang berayun pelan. Karina terduduk di lantai, lututnya lemas, rambutnya berantakan. Setelah berkali-kali gagal menjatuhkan Amara dan membobol sistem Marvione, akhirnya tekadnya mulai retak. La memukul dada sendiri, frustasi. Aku nggak bisa lagi. Semua selalu gagal. Amara terlalu kuat. Saka juga udah nggak lihat aku lagi. Suara pintu besi bergeser keras. Sosok tinggi masuk Ravindra, tangan kanan dari organisasi gelap itu. Langkahnya berat, penuh ancaman. Aku sudah bosan mendengarmu mengeluh, katanya datar. Kalau bukan karena laporan intel bahwa kau dekat dengan Kapten Wirantara, kami tidak akan mempertahankanmu sejauh ini. Karina mengangkat kepala perlahan, wajahnya penuh air mata. Aku sudah mencoba. Kamu pikir aku tidak mau berhasil? Aku melakukan segalanya. Aku kehilangan semuanya karena rencana kalian. Aku diusir, dipenjara, dan sekarang Saka bahkan gak melihat ke arahku. Tubuh Karina bergetar. Aku ingin berhenti. Aku menyerah. Ravindra mendekat, berjongkok di depannya. Tatapannya suram. Karina, katanya pelan, namun dingin. Kau tidak punya pilihan. Karina menelan ludah. Aku nggak mau lagi mencelakai Saka. Atau Amara. Aku lelah. Tiba-tiba Ravindra menjambak rambut Karina dan mencengkeram wajahnya keras, membuatnya menahan jeritan. Kami tidak memerlukan alasanmu. Suaranya rendah, mematikan. Kau pernah mencintai Kapten Saka, bukan? Mata Karina membesar, nafasnya tercekat. Kalau begitu dengarkan baik-baik. Ravindra melepaskan wajah Karina perlahan,
lalu mencondongkan tubuh. Jika kau mundur sekarang, 55, kami akan menghabisi Kapten Saka Wirantara duluan. Darah Karina seakan berhenti mengalir. Apa? Suaranya pecah. Ravindra menatapnya tanpa berkedip. Saka adalah aset besar. Dia pilot terbaik, dan juga penghalang terbesar rencana kami. Kau yang membuat kami tidak membunuhnya dulu, karena kau bilang ingin menyelamatkannya. Tapi begitu kau berhenti, kami tidak punya alasan lagi. Karina tersentak, tubuhnya bergetar hebat. Jangan sentuh dia. Jangan berani menyentuh Saka. Ravindra tersenyum tipis, kejam. Kalau begitu buktikan bahwa kau masih berguna. Kau akan tetap menjalankan rencana kami. Atau Saka mati. Karina menggigit bibir sampai berdarah. Air matanya jatuh deras. Lah berusaha menegakkan tubuh meski lututnya lemas. Ku rasa, aku tidak punya pilihan lagi. Bagus, Ravindra berdiri. Buktikan cintamu padanya. Pintu besi menutup keras, meninggalkan Karina yang menangis terisak, namun matanya berubah. Dari putus asa menjadi tekanan yang memaksa ambisi lama bangkit kembali. Mobil Saka berhenti tepat di depan halaman rumah besar keluarga Marvione. Lampu-lampu halaman menyinari wajah Amara yang tampak sedikit letih namun tetap tegar. Saka turun lebih dulu, kemudian membuka pintu untuk Amara dengan sikap sopan yang terasa canggung namun tulus. Saat mereka memasuki halaman, Asril sudah berlari keluar dari pintu depan. Wajahnya tampak cerah, dia memang menunggu ibunya pulang sejak tadi. "Mama!" teriak Asril sambil memeluk Amara begitu erat, lalu dengan cepat memalingkan wajahnya ke Saka. "Papa, kamu beneran antar Mama?" Saka terkekeh kecil, membelai puncak kepala putranya. "Papa pastikan Mama sampai rumah dengan aman." Reaksi itu membuat Amara menunduk, tak ingin terlihat tersentuh. Di belakang Asril, Tuan Edward sudah berdiri, wajahnya tampak gelisah meski tetap ramah. Saat Saka dan Amara semakin dekat, Tuan Edward menatap cucunya seperti memahami sesuatu. 56. "Masuk, Amara. Kamu terlihat lelah," ucap Tuan Edward, tapi matanya justru tertuju pada Saka. Saka memberi hormat kecil. "Saya pastikan Amara tidak sendirian, Tuan." Tuan Edward menanggapi dengan senyum namun sorot matanya penuh kekhawatiran. "Terima kasih, Kapten Saka." Lalu dengan nada rendah, nyaris hanya terdengar Saka dan Amara. "Aku harap kamu tahu batasmu." Kondisi Amara tidak sama seperti 6 tahun lalu. Amara tersentak kecil. Saka pun terdiam beberapa detik sebelum menundukkan kepala hormat. "Saya tahu, Tuan. Dan saya tidak akan memaksa apapun. Saya hanya ingin memastikan dia dan Asril aman." Tuan Edward memandangi Saka lama sekali. Ada kekhawatiran bercampur penilaian seakan menimbang seberapa jauh pria itu telah berubah. "Dulu, Amara kuat karena dia sendirian," kata Tuan Edward pelan. "Sekarang dia punya anak. Kadang kekuatan itu berubah. Karena seseorang jadi lebih mudah terluka." Kata-kata itu membuat Amara menggigit bibir. Saka pun menahan napas, menatap Amara dengan rasa bersalah dan tekad yang sama-sama kuat. Asril menatap mereka bertiga bergantian, tidak mengerti, tapi tahu suasana sedang berat. "Papa masuk dulu, dong," pinta Asril polos. Saka mengusap kepala Asril lagi. "Besok, ya. Kamu istirahat dulu." Asril manyun tapi mengangguk. Saat Saka hendak pergi, Amara memanggil pelan. "Kapten Saka." Saka menoleh cepat, hampir berharap. Amara menatapnya tenang, lembut, tapi masih menjaga jarak. "Terima kasih sudah mengantar. Dan sudah memperhatikan Asril." Saka mengangguk. "Untuk Asril. Dan untuk kamu. Kapanpun kamu butuh bantuan, Amara. Aku akan datang." Amara terdiam. Tuan Edward memperhatikan reaksi cucunya dengan cemas. Saka kemudian melangkah pergi menuju mobilnya. Asril melambaikan tangan dengan senang, sementara Amara berdiri diam, tatapannya mengikuti punggung Saka. 57. Entah menahan rindu atau menahan hati agar tidak luluh lagi.
Tuan Edward menghela napas panjang. Amara, kakek khawatir kamu terlibat terlalu jauh lagi. Kamu sudah melalui banyak hal. Amara tersenyum kecil. Aku baik, Kate. Selama Asriel baik, aku akan baik-baik saja. Namun, saat mobil Saka menjauh, Amara memalingkan wajahnya cepat karena matanya tiba-tiba memanas. 58. 57. Serangan dadakan. Pagi itu, Amara sengaja berangkat lebih awal. Dia ingin bicara dengan Saka, tanpa Asriel, tanpa Ziko, tanpa siapapun. Ada terlalu banyak hal yang harus ia jelaskan sebelum dunia semakin kacau. Mobilnya melaju tenang di jalan utama, matahari baru naik, lalu lintas belum terlalu padat. Namun tiba-tiba, brak, sebuah mobil hitam melintang di depan lajur, memblokir jalan secara mendadak. Amara menginjak rem kuat-kuat, tubuhnya terdorong ke depan. Belum sempat ia bernapas, 4 mobil lain muncul dari sisi kiri dan kanan, menyempitkan ruang manuver. Orang-orang berpakaian hitam turun, wajah tertutup masker dan hoodie. Amara langsung tahu bukan perampok biasa. Ini jebakan. Gumamnya dingin. Pintu mobilnya dipukul dari luar, keras. Amara meraih ponsel untuk menekan emergency system milik perusahaannya. Tiba-tiba seseorang berdiri tepat di depan kaca mobilnya. Kepalanya terangkat perlahan, Karina dengan senyum merendahkan. Rambutnya berantakan, matanya merah penuh amarah. Tubuhnya tampak sedikit kurus tak terurus setelah berbulan-bulan berkubang di dunia organisasi gelap. Amara menghela napas, matanya menyipit. Kau masih belum menyerah. Suara Amara tenang, tetapi dingin. Karina melangkah maju, menyentuh kap mobil Amara, menunduk sedikit agar wajahnya sejajar. Kau masih hidup rupanya, kata Karina, suaranya getir. Padahal aku kemarin berharap Arif berhasil menghabisimu. Amara tak bergeming. Karina menggerakkan tangannya, memberikan sinyal. Puluhan orang yang dibawanya bergerak maju, mengepung mobil Amara. Turun, kata Karina. Turun sekarang atau aku akan menarikmu keluar. Amara membuka pintunya, berdiri tegak, tanpa gentar sedikit pun. Dia mengenakan blazer abu, rambut dikat rapi, terlihat seperti CEO wanita, bukan korban. Kau pikir membawa banyak orang membuatmu kuat? Amara melipat tangan di depan dada. Karina, kau semakin menyedihkan. Wajah Karina memerah, tersinggung dalam. Kau tidak mengerti. Hidupku hancur karena kau. Semuanya milik Saka seharusnya untukku. Bukan untuk wanita luar yang entah dari mana. 59. Kapten Saka memilihku. Itu bukan salahku. Amara menjawab tanpa ekspresi. Karina mendekat, berbisik keras, penuh kebencian. Aku akan memastikan kau tidak pernah kembali padanya. Kau tidak akan hidup untuk menyentuh Saka lagi. Dia memberi isyarat. 4 orang pria berbadan besar melangkah maju, melingkari Arnara. Amara memasang posisi bertahan. Tatapannya berubah tajam, bukan sebagai korban, tetapi sebagai mantan agen rahasia. Yang mendekat akan aku patahkan kakinya, ucap Amara dingin. Melihat itu, Karina tertawa histeris. Lihatlah. Lihat dia. Kalian dengar. Dia mengancam. Tangkap dia. Para pria itu menerjang, dan Amara bergerak lebih dulu. Satu pukulan diarahkan ke wajahnya, Amara menunduk, memutar, lalu menjatuhkan pria pertama dengan tendangan lutut. Pria kedua meraih lengannya, Amara memutar pergelangan tangan pria itu dan membantingnya ke kap mobil. 2 lainnya menyerang bersamaan. Amara melompat mundur, memanfaatkan ruang sempit di antara mobil, lalu menangkap tongkat kayu yang dijatuhkan salah satu penyerang. Dalam hitungan detik, dor, 2 pukulan presisi membuat kedua pria itu roboh. Orang-orang Karina tercengang, mereka tak menyangka target mereka bisa bertarung seperti tentara. 1. Karina memekik marah. Bodoh semua. Dia perempuan. Tangkap dia. 5 orang lagi maju, Amara mengayunkan tongkat, mengenai lutut salah satu, lalu memutar menyerang perut lainnya. Tapi jumlah terlalu banyak,
satu pukulan menghantam bahunya. Amara terhuyung. Bagus. Karina berteriak. Pria lain mencoba mencekik Amara dari belakang. Dia meraih siku pria itu dan mematahkan kuncian dengan teknik balik badan yang sempurna. Namun jumlahnya semakin banyak. Bahkan agen terlatih pun tak bisa melawan 20 orang sekaligus. Amara kehabisan ruang, napasnya memburu. Karina mendekat sambil tersenyum menang. Kau pikir bisa selamat? Tidak ada Saka di sini untuk menolongmu. 60. Amara menyeka darah di sudut bibirnya. Aku rasanya tak butuh Kapten Saka untuk mengalahkanmu. Karina mendecak. Aku bawa banyak orang, Amara. Hari ini kau milik kami. Karina melangkah mendekat untuk menamparkan Amara, namun tiba-tiba, brak, sebuah mobil hitam meledak masuk ke barisan kendaraan, menabrak dua mobil Karina. Seseorang keluar dengan cepat, Kapten Saka keluar dan diikuti Ziko. Keduanya muncul bagaikan badai napas Saka terburu, wajahnya pucat begitu melihat Amara dikepung. Amara, Karina menjerit, melangkah mundur. Tidak siap menghadapi Saka selama ini. Saka berlari ke arah Amara tanpa mempedulikan jumlah lawan. Ziko menodongkan pistol non-letal, memukul mundur gerombolan Karina. Saka berdiri di depan Amara, wajahnya marah dan cemas bercampur jadi satu. Tubuhnya gemetar. Siapapun yang menyentuh wanita ini. Suara Saka rendah, mematikan. Akan aku kubur hidup-hidup. Karina melangkah mundur ketakutan, bukan pada Saka saja, tetapi pada organisasi gelap yang bisa marah karena gagal. Saka meraih bahu Amara, memeriksa kondisinya. Amara, kamu terluka. Kamu baik-baik saja. Amara menelan ludah, meski tubuhnya sakit, matanya menatap Saka tenang. Aku masih bisa melawan mereka. Saka hanempir marah mendengarnya. Tidak, cukup. Kamu tidak boleh hadapi ini sendirian lagi. Karina meludah ke tanah, gemetar. Kamu tak akan selalu bisa menyelamatkannya, Saka. Saka menatapnya dengan tatapan mematikan. Ucapkan satu kata lagi, Karina, dan aku pastikan kau tak akan melihat matahari besok. Karina ketakutan dan melarikan diri bersama beberapa orangnya. Saka menarik Amara ke dalam pelukan, erat, seolah nyawanya hampir hilang barusan. 61. Jangan lakukan ini lagi. Jangan lawan mereka sendirian. Amara tidak membalas pelukan itu, tapi juga tidak menolak. Dia hanya menutup mata sejenak, lalu menatap bahu Saka. 62. 58. Rumah sakit. Dengan wajah penuh amarah dan panik, Saka menggendong Amara yang tak sadarkan diri. Darah mengering di pelipis, pakaian koyak bekas pukulan orang-orang suruhan Karina. Dokter, tolong. Suara Saka pecah, bergema di lorong rumah sakit. Para perawat langsung meraih tandu dan membawa Amara masuk. Saka ikut mendorong sambil menahan gemetar di ujung jarinya. Ziko datang menyusul beberapa menit kemudian, wajahnya pucat, napasnya naik turun cepat. Begitu melihat Amara ditangani, ia menatap Saka tajam. Kapten Saka, jaga dia. Jangan tinggalkan Amara sedetik pun, ucap Ziko, tonnya serius dan tidak bisa dibantah. Saka hanya mengangguk keras, berdiri tepat di samping pintu ruang perawatan, kedua tangannya mengepal hingga buku-buku jarinya memutih. Lah tidak bergerak, tidak berniat pergi dan tidak bisa. Ziko menarik napas berat lalu keluar ke lorong untuk menelpon Tuan Edward. Tuan, ini mengenai Nona Amara, suara Ziko serak. Hening sesaat, lalu Tuan Edward terdengar panik, lebih panik dari sebelumnya. Bagaimana keadaan cucu saya? Siapa yang berani menyentuhnya? Karina, Tuan. Dan, sepertinya bukan hanya dia. Ada pihak lain di baliknya. Mereka menyerang Nona Amara di tengah jalan. Saat ini Nona dirawat. Kapten Saka ada di sini dan akan menjaganya. Tuan Edward terdiam sesaat bukan karena tenang, tapi karena marah yang menelan kata-katanya. Baik, aku akan urus sisanya. Kirimkan lokasi. Mereka sudah kelewatan. Ziko menurunkan ponselnya dan menatap kosong sesaat. Dia tahu jika Tuan Edward turun tangan itu berarti perang.
Beberapa jam berlalu. Amara sudah melewati fase kritis, hanya tertidur karena obat, namun masih lemah. Infus menempel di pergelangan tangannya, oksigen ringan terpasang. Saka duduk di sisi tempat tidur, tubuhnya membungkuk. Kedua tangannya menegang tangan Amara. La menunduk, membisikkan sesuatu yang hanya terdengar oleh dirinya dan Tuhan. Aku terlambat lagi. Andai aku sampai di sana lebih cepat. La mengusap lembut wajah Amara, gerakan yang dipenuhi rasa bersalah dan kasih yang menyesakkan dada. Ziko kembali masuk setelah menutup telepon. Kapten, Tuan Edward sedang bergerak. Dia kirim orang-orang terbaiknya. Saka mengangguk tanpa menoleh. Biarkan mereka. Yang penting Amara selamat. Kapten. Ziko berhenti sejenak. Anda juga berbahaya. Karina dan jaringan itu. Mereka bukan main-main. 63. Saka tersenyum tipis.